Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Al-Muhajirin ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur, Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari penyakit-penyakit yang tentunya tidak ada yang kita inginkan semuanya itu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ulun mengucapkan barakallah kepada pengurus dan jamaah Masjid Al-Muhajirin yang telah membuka layanan kesehatan gratis. Mudah-mudahan semuanya, baik pengurus, jamaah maupun yang ikut berperan dalam pembangunan dan operasional layanan kesehatan ini mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengan itu bisa menjadi jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, hal yang pokok dalam warisan ingin ulun ulang kembali adalah bahwa warisan itu semuanya ketentuan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hendaknya tidak ada seorang manusia pun berupaya untuk mengotak-atik ketentuan-ketentuan yang sudah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Apa saja ketentuan dari Allah yang tidak boleh diotak-atik, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang sudah ulun sampaikan mengingatkan dengan sangat keras sekali di dalam surah An-Nisa ayat 14, yang intinya itu siapa yang menyimpangi itu datang dari keinginan mengotak-atik, merubah-rubah, mengurangi, menambahi dan sebagainya ketentuan Allah tentang warisan, atau sama sekali tidak mau membagi warisan, dia dijanjikan Allah pasti akan masuk neraka selama-lamanya. Tidak ada satupun yang bisa menolongnya, karena Allah sudah menentukan selama-lamanya, khalidan fiha. Itu sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan bisa mendapatkan syafaat dan sebagainya. Dan masih ada tambahan, walahu adzabum muhin. Selain masuk neraka selama-lamanya, siksa yang dia terima di neraka tidak hanya sangat-sangat menyakitkan, tetapi juga akan membuatnya malu dengan siksaan itu kepada penghuni neraka lainnya. Jadi bukan kepada penghuni surga, tetapi kepada sesama penghuni neraka saja dia malu dengan siksaan itu. Entah seperti apa tidak ada yang tahu,
tetapi kita bisa membayangkan bagaimana kira-kira siksaan di neraka yang diterima orang yang merubah, menambahi, mengurangi ketentuan tentang warisan atau tidak mau berbagi warisan. Apa saja yang ditentukan itu? Yang ditentukan oleh Allah yang pertama adalah siapa orang yang ditetapkan oleh Allah jadi ahli waris. Artinya manusia sama sekali tidak bisa menunjuk, menetapkan kamu ahli waris, kamu bukan. Sama sekali tidak ada peluang untuk itu. Karena semua sudah dirinci oleh Allah dengan sejelas-jelasnya. Ahli waris si fulan adalah ini. Bagaimana kita bisa mengetahui ahli waris yang ditentukan oleh Allah itu? Yang pertama, untuk mengetahui siapa yang ditetapkan oleh Allah sebagai ahli waris, jalurnya adalah jalur perkawinan. Artinya, apakah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang itu perkawinan yang sesuai dengan tuntunan syariat atau tidak, sangat nanti berpengaruh kepada adanya ahli waris dan tidak adanya ahli waris. Maka setiap orang Islam harus mewaspadai perkawinan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkawinan yang dibenarkan di dalam syariat Islam sangat sudah jelas. Pertama, bahasa perkawinan yang sangat jelas itu dilihat dari apa yang dikatakan orang akad nikah. Akad itu artinya tanda sama-sama setuju, dan yang setuju yang berakad. Yang berakad ini adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hanya saja karena sesuai dengan aturan dalam syariat Islam, perempuan yang belum jadi istri tidak boleh dan tidak bisa berakad langsung dengan laki-laki yang akan jadi suaminya, kecuali barangkali dalam salah satu pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, kalau mau ikut Abu Hanifah silahkan, karena menurut Abu Hanifah ketika ketentuan syariat yang namanya akad itu langsung dari dua belah pihak yang berakad, maka kalau begitu akad nikah harus antara calon suami langsung dengan calon istri. Hanya saja tentunya tidak langsung berhadap-hadapan seperti kebiasaan kita. Cukup mungkin bisa dipisah oleh tabir yang mereka cukup sekedar mengetahui ini betul calon suamiku dan ini betul calon istriku, tapi tidak bersentuhan langsung. Menurut pendapat yang lain, baik Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i maupun Imam Ahmad, perempuan diwakili oleh walinya. Berarti wali itu yang termasuk menentukan. Dan karena itu Rasulullah SAW dalam hadis sahih menyatakan la nikaha illa biwaliyin, tidak sah dan tidak boleh ada pernikahan kecuali ada walinya, wasyahidai adlin, dan dua orang saksi
yang adil. Yang adil itu sebetulnya artinya bukan adil dalam arti hukum, tetapi adil itu artinya lurus. Lurus itu artinya tahu betul yang kawin ini adalah orang yang menurut syariat boleh kawin. Jadi karenanya tidak bisa saksi yang dibeli asal ada saksi, tidak. Tetapi betul-betul yang mengetahui perempuan ini boleh kawin dengan laki-laki tersebut. Laki-laki ini boleh kawin dengan perempuan tersebut. Tidak ada halangan kawin. Apa saja halangan kawin? Halangan kawin itu bukan sekedar kekerabatan, tetapi juga yang layak untuk diketahui oleh kita semua, khususnya bagi perempuan yang sudah pernah kawin, sangat layak untuk diketahui perempuan ini boleh kawin atau tidak. Karena seperti yang pernah ulun sampaikan, ada beberapa hal yang nampaknya sangat layak untuk diwaspadai. Yang diwaspadai itu adalah bahwa orang yang sudah punya suami, dia baru bisa kawin lagi dengan yang lain apabila sudah ditalak oleh suaminya. Talak itu artinya bahasa Indonesia pernyataan dari seorang suami bahwa perkawinannya dengan wanita tersebut dia nyatakan putus. Karena seperti itu, maka para ulama supaya tidak sampai salah menggunakan bahasa langsung yang dipakai oleh Allah. Dan bahasa yang dipakai oleh Allah itu adalah talak. Jadi kalau orang berkata kamu ku talak, itu bahasa Indonesianya antara aku dan kamu mulai sekarang tidak ada lagi ikatan perkawinan. Sama seperti orang yang membuat perjanjian-perjanjian, umpamanya perjanjian kongsi, supaya secara hukum perkongsiannya itu selesai, maka harus ada hal yang secara resmi diakui. Umpamanya pernyataan tertulis pakai materai. Itu cuma sekadar perjanjian kongsi dalam ekonomi dan sebagainya. Apalagi dalam perkawinan. Orang melakukan perjanjian dalam dagang, umpamanya berkongsi dagang. Lalu tiba-tiba salah seorang pemodal tanpa berkata apa-apa tidak lagi menghubungi kongsi dagangnya sampai bertahun-tahun. Tidak ada satu hukum pun yang mengatakan oh dia sudah putus, tidak. Tetapi kongsi itu dianggap tetap berjalan selama belum ada pernyataan resmi dari kongsi yang meninggalkan itu. Bagaimana kalau dengan perkawinan? Tentunya harus lebih dari itu. Karena itu para ulama dahulu tidak ada yang berani mengatakan kalau seorang suami meninggalkan istrinya dan tidak pernah datang lagi bertahun-tahun, lalu dianggap ini sudah cerai dan sudah habis masa iddahnya. Tidak ada yang berani mengatakan. Itu ulama dahulu.
Maka yang seperti ini sangat layak diwaspadai. Ketika ada perempuan yang dahulu punya suami, tiba-tiba sekarang mau kawin, saksi ikut bertanggung jawab. Betulkah wanita ini sudah boleh kawin atau belum? Itu saksi. Apalagi kalau mau dihitung supaya dapat amplop saksi, belum ada sampai sekarang 10 juta amplopnya. Tapi tanggung jawabnya luar biasa. Nah, itu saksi. Karenanya Rasul lalu menyebut dengan bahasa 2 orang saksi yang adil, yang mengetahui betul. Karena orang kalau mau adil itu harus tahu dengan sejelas-jelasnya. Karena seperti itu, maka di Indonesia diberi bantuan kepada masyarakat mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Kalau tidak ingin repot, maka wanita-wanita seperti ini yang ditinggalkan suaminya tanpa ada pernyataan resmi, sebaiknya mengadukan halnya ke pengadilan agama supaya perceraian itu menjadi betul-betul perceraian sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Karena di zaman Rasul seperti itu. Banyak orang yang datang kepada Rasul, umpamanya Umar ibn Khattab pernah menghadap Rasul mengadukan keadaan anaknya yang bernama Abdullah bin Umar, lebih sering dikenal dengan Ibni Umar. Ibni Umar ini mencerai istrinya, tapi tidak jelas. Maka Umar bin Khattab ingin jelas, datang kepada Rasul bercerita bagaimana ini. Rasul lalu memberikan petunjuk, suruh dia menalak, kemudian suruh dia kumpul lagi. Jadi bukan langsung talak, ayo kita kumpul lagi, bukan. Artinya kalau sudah dia talak, belum habis masa iddah istrinya, kalau bisa suruh dia kumpul lagi. Kemudian kalau nanti ada kasus lagi, ingin bercerai lagi, suruh dia mengucapkan talak. Sesudah dia mengucapkan talak yang kedua, mau baikan lagi, suruh kumpul lagi. Sesudah kumpul yang kedua, ternyata timbul masalah lagi, ingin mencerai lagi, suruh dia mengucapkan talak. Itu yang kemudian dijadikan patokan oleh umumnya para ulama dahulu untuk istilah talak 3. Jadi karenanya banyak ulama yang ulama betulan gitu, maksudnya ulama betul, ulama dahulu hanya berani mengatakan bahwa istilah talak 3 itu bukan ucapan kamu sekarang ku talak 3, tidak. Tapi dia berkata kamu ku talak. Kemudian entah beberapa saat sesudah itu, sebelum habis masa iddah, dia kumpul lagi. Atau habis masa iddah, dia akad nikah baru lagi dengan istrinya itu. Kemudian dia cerai lagi. Berarti ini baru cerai yang kedua. Kumpul lagi, dicerai lagi, baru namanya talak 3. Itu yang menjadi pegangan umumnya para ulama dahulu dalam istilah talak 3. Jadi cerai, kumpul, cerai, kumpul, cerai.
Maka kumpul yang sesudah ketiga itu yang tidak boleh. Itu paham mereka terhadap aturan talak. Jadi bahasanya seperti itu. Dan ini artinya bahwa untuk membuat perceraian itu jadi jelas, maka harus datang kepada pemerintah. Di zaman Nabi, Nabilah sebagai pemerintah. Sekarang di Indonesia, pemerintah yang mengurusi urusan cerai bagi orang Islam namanya pengadilan agama. Dan orang tidak perlu takut bagaimana nanti biayanya. Kalau memang tidak mampu, minta saja surat keterangan tidak mampu dari lurah, kemudian surat dari lurah itu dibawa ke Dinas Sosial Kota Banjarmasin, nanti ada surat dari Dinas Sosial, bawa saja ke pengadilan, maka orang ini tidak dikenakan biaya 1 rupiah pun. Ini 1 rupiah betulan, bukan 1 rupiah mahalabio. Mahalabio 1 rupiah bisa bayar jar, tapi 500.000. Betul-betul 0 rupiah. Jadi tidak perlu khawatir masalah biaya. Nah itulah supaya caranya jadi jelas. Karena itu mohon maaf kalau ulun boleh saran, wanita yang ditinggal suaminya belum mengurus cerai ke pengadilan, lalu diminta jadi saksi untuk perkawinannya, ulun saran tolak aja kada wani. Kalau pina sakit di akhirat. Dan para orang tua yang punya anak perempuan seperti ini hendaknya segera diurus perceraiannya di pengadilan agama. Mestinya tidak perlu menunggu bertahun-tahun. Sampai setengah tahun tidak ada beritanya, lebih baik segera diurus perceraiannya. Sudah selesai cerai, datang suaminya, kenapa nyawa mau urus? Tiwas nyawa kada datang, tidak ada kabar. Nah itu untuk memastikan apakah wanita ini boleh kawin atau tidak boleh kawin. Jadi tidak bisa sekedar datang, mak bah anak pian ulun serahkan, ulun kada sanggup lagi maharagu. Itu tidak. Kalau ada yang seperti itu, maka wali perempuan ini hendaknya bertanya, kamu ingin mencerai istri kamu atau tidak? Kalau dia berkata ingin mencerai, sudah silahkan ucapkan talak. Nah, apakah kalau ada orang mengucapkan talak seperti ini otomatis dan dijamin pasti sah menurut syariat? Menurut beberapa macam buku tentang talak yang pernah ulun pelajari, ternyata jatuhnya talak itu yang sah menurut syariat belum cukup hanya sekedar mengucapkan kamu ku talak, tetapi harus ada alasan kenapa jadi menalak istri, yang alasan itu bisa dibenarkan oleh syariat. Mau bener jar dibari 200.000 sehari kurang juga, ditambahi 500.000 sehari kurang juga, kada kegaduhan sudah pagat aja. Itu belum bisa jadi alasan. Kenapa belum bisa jadi alasan? Boros tidaknya seorang istri harus
mendapat arahan dari suaminya. Kalau suaminya cuma gerunum tapi memadahi kada, belum bisa jadi alasan. Maka kewajiban suami terhadap istri kalau ada yang seperti ini, pertama adalah kalau menurut syariat Al-Quran diberi nasihat, dipadahi masuk kanan keluar kiri, untung sempat masuk ke kepala. Yang paling repot masuk kanan keluar kanan, sama sekali tidak masuk, banyu aja kada masuk ya. Maka menurut Al-Quran mintalah bantuan keluarganya. Itu yang di dalam bahasa Al-Quran disebut syiqaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila ada yang syiqaq seperti itu tadi, maka utuslah keluarga dari pihak suami dan dari pihak istri. Artinya keluarga ikut mengurusi, bukan campur tangan. Kenapa jadi sampai dikasih 200 habis, dikasih 500 habis? Oh, ternyata setelah ditelusuri, ulun kasihan lawan abah ulun Jarsidin bahari banyak banar utang sampai meninggal kada kau membayar. Jadi ulun cicilakan naik. Tahu masalahnya, sampaikan kepada suami, ini masalahnya. Kata suami, maaf, utang mertua. Ya sudah, kalau suami tidak mau bersedekah, bagaimana keluarga pihak istri kalau tidak ada yang mampu bersedekah membayarkan utang dari orang tua wanita tersebut, maka mereka bisa mengajukan permohonan ke Lajismu Masjid Al-Muhajirin. Karena itu kewajiban dari amil zakat. Karena disebut dalam surah Taubah ayat 60-an, wal gharimin, orang yang berhutang. Berapa hutangnya? Kada banyak pangjar, tengah 2 miliar. Ya dibayarkan oleh Lajismu. Nah, kalau langsung tengah 2 miliar kada cukup, bisa diatur dengan yang memiliki piutangnya. Kami bayar cicilan. Karena Al-Quran juga mengatur seperti itu. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau yang berhutang ini kesulitan membayar hutangnya, maka yang menghutangi wajib naziratun ila maisarah. Nazirah itu dari kata-kata nazara. Nazara itu memandang. Jadi naziratun ila maisarah itu artinya memberi tempo sambil memperhatikan. Sampai kapan? Sampai dia mampu. Nah, disitulah namanya lalu boleh diatur. Apakah bayarnya cicilan dan sebagainya. Lalu kalau sudah diatur, tidak sanggup juga, wa antasaddaqu khairul lakum. Al-Quran Allah menganjurkan kepada yang mengutangi, sudah sedekahkan saja utang itu, dan Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan itu. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapa yang ingin menghutangi Allah, ini namanya menghutangi Allah. Karena orang yang berhutang tidak mampu, dia berkata, sudahlah,
kusadakahkan, tapi dibuat pernyataan bukan dalam hati. Sampaikan kepada yang berhutang atau ahli warisnya, sudah tidak usah dipikirkan, sisa utang yang belum terbayar kusadakahkan. Maka dengan ucapan seperti itu Allah menyebut dia telah menghutangi Allah. Dan siapa yang menghutangi Allah, yuqridullaha qardan hasana, dengan hutang yang bagus seperti itu, Allah akan melipat gandakan rizkinya ad'afan katsirah, dengan perlipat gandaan yang tidak terhitung lagi jumlahnya, sama sekali tidak rugi. Itu tuntunan syariat. Sehingga dengan penelusuran seperti ini, insya Allah tidak ada masalah lagi. Si suami nyaman menjulungi duit, istri pun nyaman menggunakan uang. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu salah satu contoh alasan. Sudah diberi petunjuk, sudah ditelusuri dan sebagainya, ternyata memang tetap seperti itu. Jarang Jawa ngeyel, kada paasian. Baru ada alasan bagi seorang suami untuk menalak istrinya. Karenanya, agar alasan yang digunakan itu bisa ditelusuri sudah sesuai syariat atau tidak, kembali di dalam syariat Islam, orang seperti ini dibantu. Cara membantunya, mintalah perceraian itu ke pengadilan, karena pengadilan akan membantu alasan ini sudah sesuai atau belum sesuai. Kenapa jadi harus diyakinkan? Karena kalau alasannya belum sesuai dengan ketentuan syariat, maka talak itu pun tidak sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat, para ulama dahulu selalu mengatakan perceraiannya tidak sah. Nah, kalau perceraiannya tidak sah tapi tidak tahu, lalu si wanita ini dihitung-hitung sudah 5 bulan 6 bulan katanya dicerai suaminya, dikawinkan lagi, berarti perkawinannya tidak sah. Kalau perkawinan tidak sah, berarti kumpul mereka adalah perzinaan. Lahir anak, kawin lagi, dan yang jadi wali ya suami ibunya itu, kembali perkawinannya tidak sah, perzinaan lagi, lahir anak lagi, seperti itu lagi. Kalau sampai hari kiamat yang entah berapa juta tahun lagi, maka kira-kira berapa banyak perzinaan yang terjadi dari perkawinan pertama yang tidak sah. Maka sangat layak untuk hati-hati. Selain masalah perzinaannya, juga otomatis anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah ini bukan ahli waris dari laki-laki yang menjadi suami ibunya. Kalau perkawinannya tidak sah, berarti kalau dia diberi warisan atau minta warisan, telah melanggar satu hal pokok dalam warisan, yaitu bukan orang yang ditetapkan Allah menjadi ahli waris. Dan hukumannya sudah jelas, masuk neraka selama-lamanya. Maka perkawinan yang seperti ini sangat-sangat layak diwaspadai. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini bagian pertama untuk menentukan siapa yang jadi ahli
waris. Mungkin ada yang ingin kita perbincangkan dahulu. Silahkan. Mohon maaf agak panjang penjelasannya karena menurut ulun ini sangat layak untuk kita ketahui dengan sejelas-jelasnya. Baik, sebelum ulun akhiri, barangkali ada yang ingin kita perbincangkan, silahkan kalau ada. Kalau tidak ada, ulun simpulkan dahulu sementara yang sampai di sini. Kesimpulannya adalah bahwa ketentuan siapa yang menjadi ahli waris datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Dan untuk mengetahui siapa yang bisa menjadi ahli waris, pintu pertama adalah perkawinan. Maka sangat layak untuk memperhatikan perkawinan-perkawinan yang ada. Di antara perkawinan yang harus diperhatikan dengan seksama adalah dari wanita yang sudah pernah punya suami lalu bercerai hidup. Maka perceraian ini hendaknya dipastikan betul sebagai perceraian yang betul-betul sah menurut syariat. Kalau orang tidak ingin repot, ini bisa dipastikan atau tidak sah menurut syariat, maka silahkan mengajukan perceraiannya itu, baik dia sebagai suami yang ingin mencerai istri atau istri yang ingin dicerai suaminya, ke pengadilan agama. Insya Allah kalau sudah sampai di pengadilan agama, selesai urusannya, dapat akta cerai, perkawinannya itu insya Allah sudah bisa dijamin, perceraiannya itu insya Allah sudah bisa dijamin sah menurut syariat Islam. Tinggal nanti bagi perempuan tersebut menyelesaikan masa iddahnya bagi yang beriddah. Bagi yang tidak beriddah, tentunya setelah terjadi perceraian dia sudah bisa kawin lagi. Ini barangkali kesimpulan dari apa yang ulun sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan syariat dengan sebaik-baiknya dan yakin terlepas dari kesalahan dalam pelaksanaan syariat tersebut. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.